Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami Sharing with PSDM. Pada bagian 3 ini, kami bakal menjelaskan materi yang sangat menarik nih, yaitu mental health. Dan adalah akan ditemani oleh aku Seka Rinda sebagai moderator dan Aku Agit Alsyaputra. selain kami juga ada pemateri yang sangat menarik nih, yaitu Haikal Aksara. Selain mahasiswa, Haikal juga merupakan duta genre dan pernah mengadakan sebagai pemateri ya, Haikal? Ya benar Seka. Di mana dan kapan itu? Ya pemateri di seminar mental health di Politeknik Payakumbuh. Keren banget ya. Keren. Oke nih, berbincang tentang mental health ya, Haikal. Menurut Haikal sendiri, mental health itu apa sih? Oke. Ya sebenarnya kau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke BMKM FMIPA ya, yang udah mengundang ya. Thanks for having me today. Dan ya kita bakal bicara tentang mental health hari ini teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun itu yang saatnya lagi nonton podcast kita. Ya benar. Ya. Tapi sebelum kita bicara mental health, mungkin aku mau kita lebih kenal dulu Lebih nih. akrab. Ya, manggil kita di sesi ini apa nih panggilannya nih? Besti atau remaja? Terserah yang bagus oke. saja biar kita. Ada Agit sama Seka. Ya, teman-teman bisa manggil aku Haikal. Haikal Aksara ya. Bisa manggil aku Haikal. Nama Haikal Aksara, bisa dipanggil Haikal. Kita sama-sama di kampus yang sama. Kampus yang sama. Universitas Andalas Andalas. jurusan, kalau Haikal teknik, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektronik. Kalau aku fisika. Aku dari jurusan kimia. Ada lengkap nih teman-teman. Dan semuanya kayaknya udah ngarah ke hitung-hitungan ya. Iya. Dan Emang mungkin ini hitung-hitungan? jadi alasan juga nih guys, kenapa kita ngangkat tema mental health Mental ini. health, iya. Karena mental health ini tuh kan cangkupannya tuh begitu luas dan nggak sebatas tentang sebuah permasalahan aja kita pandang, tapi ini sebagai sebuah upaya dalam mencegah tentang berhubungan dengan gangguan mental atau gangguan jiwa. Itu dasar, itu arah dari mental health nantinya. Tapi kita bakalan kupas dulu nih di awal mental health itu apa. Iya gitu. benar. Ya sekarang itu kan Indonesia itu masuk 10 top 10 gitu. Bukan Indonesia tapi Sumatera Barat masuk top 10 provinsi dengan jumlah remaja yang terbanyak bunuh diri. Ya itu. Ini juga udah banyak kan kita dengar berita orang-orang yang bunuh diri dan umumnya itu dari mahasiswa. Benar. Itu jadi sebuah berita duka yang sangat disayangkan sebetulnya. Dan maka dari itu kita penting gitu tahu tentang apa dampak dan bagaimana upaya pencegahan dari sesuatu yang berhubungan dengan mental health ini. Kalau berhubungan dengan mental health berarti yang mental illness-nya lagi itu kan yang perlu dicegah. Ya, teman-teman mungkin udah pada tahu gitu apa itu mental health. Mental health itu apa gitu? Mental itu adalah sesuatu berhubungan yang mengacu pada kesehatan emosional. Kalau kita bicara tentang kesehatan nih, kesehatan itu kan bukan tentang kesehatan jasmani aja nih, tapi juga rohani kita kan. Mensano in corpore sano ya, di dalam jiwa yang sehat pasti ada. dalam tubuh yang jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat gitu. Kalau kita jiwanya ini sehat gitu, tentu juga bisa ya tubuhnya Jiwa kita sehat juga kan. tubuhnya juga sehat gitu. Kesehatan itu bukan hanya tentang kesehatan yang terlihat yang physically aja, tapi juga tentang yang mental kita, rohani kita. Nah, mental itu sesuatu yang mengacu ke kesehatan mental, kesehatan emosional. Kemudian dari mental health ini kita bisa melakukan kegiatan yang produktif, kegiatan yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa berkomunikasi secara positif dengan orang lain, membangun relasi, bisa memecahkan masalah, bisa membuat keputusan yang tepat. Itu mental health itu. Jadi mengacu pada kesehatan mental tadi, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang tadi itu, bisa mendapatkan outputnya, bisa mendapatkan hal-hal tadi itu. Itu secara umumnya mental health itu. Namun ada juga nih orang, aku dulu pernah ikut kegiatan seminar mental health juga waktu SMA. Itu diartikan mental itu sebagai sebuah garis gitu. Garis? Ya, kita anggap nih sebuah garisnya. Ini ada, kita analogikan sebuah garis. Anggap ini ada sumbu X sama sumbu Y. Oh, horizontal dan vertikal ya. Ada positif dan negatifnya. Nah, kalau mental health itu
kita kan nggak bisa nih kalau manusia ini berada dalam satu emosi yang sama dari waktu ke waktu. Nggak mungkin kan Agit atau Seka dalam keadaan senang terus. Pasti ada momen sedihnya Pasti, kan? pasti. Ada momen kecewa, ada galaunya gitu. Ini aja baru galau ini. Wah, mau curhat nih kayaknya. Enggak. Nah itu bagaimana mental health itu? Kita bagaimana cara kita mempertahankan kita dalam suatu kondisi yang koridor positifnya, di positif, agar kita bisa mencapai beberapa hal tadi, bisa membuat keputusan dengan tepat, bisa melakukan hal yang produktif, bisa membangun komunikasi yang positif dengan lingkungan sekitar. Itu kita bagaimana menempatkan diri kita agar tetap dalam koridor positif tadi. Anggap nih, ini Y-nya nih. Iya, vertikalnya. Anggap nih X-nya. Iya. Ini yang positif, ini yang negatif. Negatif. Bagaimana cara kita menempatkan dan memposisikan kondisi diri kita itu tuh Koordinat itu. selalu di bagian sini gitu. Bagian di positif Ya, ya. tapi bukan berarti kita nggak bakalan mungkin Ngerasain negatif. nggak ngerasain negatif, pasti ngerasain. Pasti ada titik kecewanya kita. Iya. Apalagi remaja gitu kan. Kita kondisi kita tuh masih bukan yang bisa labil lah, mereka. nggak stable gitu kan. Makanya di mental health itu kita diajarkan ya diarahkan lah, jadi kode buat kita bagaimana kita aware dengan psikis kita gitu. Intinya yang mengacu ke kesehatan emosional dan bisa membuat kita melakukan kegiatan-kegiatan produktif tadi, bisa membuat keputusan dengan tepat, memecahkan masalah, problem solving. Itu secara ya commonnya itu kalau mental health. Jadi berarti menurut Haikal itu mental health itu sangat penting berarti kan untuk kita dan anak muda sekarang ini. Ya, penting sekali. Nah, begini nih Haikal. Kan kita lihat anak muda sekarang itu kayak gimana ya? Penyebab masalah mentalnya itu drop kali kan, nggak sesuai sama yang Haikal bilang tadi kan, yang meletakkan positif gitu. Jadi menurut Haikal itu apa penyebab sebenarnya anak muda sekarang kayak gitu begitu? Ya, sebenarnya gini Git. Kalau zaman sekarang tuh bukan berarti kesampaian itu bukan di positif terus ya. Ya. Tapi kita mengupayakan ya, berusaha untuk kan kita manusia ini kan berusaha untuk bahagia kan. Benar. Maksud itu ingin senang, ingin bahagia gitu. Siapa coba orang yang mau hidupnya sedih terus? Enggak. Enggak. Ada mungkin ya, atau mungkin ada kelainan atau gimana? Enggak. Ya intinya kita mencoba untuk di posisi positif tadi. Nah pertanyaan tadi bagaimana Ya, anak muda kan ya dalam mengatasi mental health-nya tadi. Sebetulnya kalau bicara tentang mental health banyak sekali faktor penyebabnya. Salah satunya kita remaja. Masa remaja ini kan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa gitu. Dan ada fluktuasi hormon yang itu akan menyebabkan berbagai macam perubahan ke diri kita, baik itu secara fisik maupun secara psikisnya ya, gitu. psikisnya. Dan secara psikisnya kita gampang kan kayak mudi-mudian atau jatuh cinta. jatuh cinta jadi salah satu kan tandanya gitu. Ya. Kemudian moodnya yang berubah-ubah tadi, kemudian emosi yang nggak stable. Pada akhirnya kalau kita nggak bisa ngatasin itu jadi bumerang buat kita. Benar. Orang kalau misalnya nih di masa-masa remaja nih, apalagi perempuan nih, ada masa menstruasi. Itu jadi salah satu masa yang dimana perempuan akan lebih sangat sensitif. Iya. Bener banget tuh Haikal. Dan kalau misalnya nih lingkungannya nih nggak dukung, kalau tentang itu nggak tahu, itu pentingnya sex education kan, tahu tentang bagaimana perkembangan laki-laki dan perempuan, bisa mengenali itu. Kalau teman cowoknya nggak tahu, kenapa nih Seka nih hari ini marah-marah terus gitu, sensitif banget, padahal itu hal yang wajar kan, hal yang menjadi pertanda perkembangan Seka menuju ke masa yang lebih dewasa. Itu kalau misalnya nggak ada pemahaman lingkungan sekitar, itu akan menjadi faktor penyebab adanya gangguan mental. Kalau aku pernah nanya ke teman aku yang orang psikologi, kalau dalam psikologi itu nggak ada penyakit mental katanya. Namanya itu gangguan mental atau gangguan jiwa, bukan penyakit jiwa juga, tapi gangguan jiwa. Penyebab pertamanya mungkin karena memang karena faktor remaja, perkembangan remaja. Kemudian lingkungan itu akan sangat memberikan pengaruh yang besar ke diri kita. Jadi menurut Haikal mental health itu memang sangat penting ya kan dalam sekarang, bagaimana kita sebagai anak muda memang membutuhkan yang namanya mental health. Nah menurut Haikal kan apa penyebab anak muda sekarang tuh mental health itu drop gitu? Biasanya tuh apa penyebabnya menurut Haikal? Ya,
Ya kalau mental health memang sangat penting malahan kan, karena ya kalau dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat gitu. Kalau mental kita bermasalah tentu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam ya intinya produktivitas kita sehari-hari itu bakalan terganggu. Makanya memang harus dijaga gitu kesehatan mental kita. Namun apa yang menjadi penyebab dropnya gitu? Iya. Sebetulnya bukan di zaman ini saja, Agit. Karena kalau kita denger nih orang-orang tua kita ngomongnya gini, anak-anak sekarang tuh udah kayak terlalu berlebihan nggak sih gitu. Gen Z sama generasi milenial sama zilenial ini berlebihan banget nggak sih kalau tentang mental health itu nggak sih yang pernah teman-teman dengar dari orang-orang dewasa? Sebagian ya, bukan semuanya. Pernah dengar nggak gitu? Sering banget. Sering kan, Betul, gitu ya. kayak apalagi nih yang berseliweran di TikTok, di IG itu banyak yang ngomong tentang ini anak muda sekarang tuh terlalu berlebihan. Sebetulnya bukan terlalu berlebihan. Intinya kalau dulu itu kan nggak terlalu terekspos karena media belum berkembang, Sekarang ya gitu belum ya. semarak itu dulu. Sekarang nih media udah lebih berkembang begitu pesat gitu. Ada gurita perkembangan media yang begitu pesat, dan itu jadi salah satu sarana media ada suatu hal yang lebih terekspos. Salah satunya itu mental health ini. Dan anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, generasi milenial, zilenial, itu lebih terbuka dengan kondisi psikis mereka. Terbuka, ada yang curhat ke Twitter. Kalau sekarang namanya nggak Twitter ya? X. Sekarang namanya X ya. X.com. Ada yang curhat ke Instagram, ada yang curhat ke TikTok. Variatif sekali media yang mereka gunakan sebagai curhat, terekspos, dan orang menilai berbagai macam gitu, berbagai macam pandangan. Ada yang menilai itu sebagai sebuah kelemahan, ada juga yang menilai sebuah kelebihan generasi pada saat ini. Nah, bicara tentang dropnya mental ini ya bukan sebuah kekurangan yang bisa kita lihat sebagai kekurangan. Apa yang menjadi penyebab ini terjadi gitu? Kenapa banyak ada kasus yang kita dengar adanya gangguan mental, gangguan jiwa yang terjadi di kalangan anak muda saat ini? Salah satunya yang pertama itu kita masa remaja nih. Remaja ini kan transisi dari masa anak ke masa dewasa gitu. Dan banyak sekali rintangan nih yang dirasakan oleh anak-anak yang awalnya nih masih butuh bimbingan nih, arahan dari orang tua, tapi sekarang kita momen dimana kita mencari jati diri kita. Kita itu siapa sih gitu? Apa sih kita? Apa sih kemampuan kita? Apa sih potensi kita? Itu kan di masa remaja yang kita cari. Momen ini akan menentukan transisi kehidupan kita berikutnya di masa dewasa nanti. Dan ya berbagai perubahan terjadi karena berbagai macam dampak dan perubahan yang terjadi di tubuh kita. Ada fluktuasi hormon yang terjadi yang menyebabkan perkembangan di tubuh kita, baik itu secara fisik maupun mental. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa emosi kita tuh nggak stabil, nggak steady. Kalau misal nih anak-anak muda sekarang, kalau kita kan dihadapkan masalah percintaan nih generasi kita, kemudian masalah pendidikan di sekolah, di kampus, yang mana kelabilan tadi kalau nggak bisa dikontrol, nggak dibantengi dengan benteng diri dari dalam, itu bakalan jadi sebuah bumerang buat diri teman-teman kita yang dalam kondisi itu. Makanya itu salah satu penyebab kenapa adanya gangguan mental, adanya gangguan jiwa yang terjadi di kalangan remaja. Ketidakmampuan dalam mengontrol emosi mereka, ketidakmampuan dalam mengontrol, ya label itu dampaknya kan ke emosi kita. Kita nggak bisa ngontrol emosi kita, nggak bisa ngontrol diri kita, pada akhirnya kita akan terkena gangguan mental tadi. Mentalnya drop gitu, mentalnya ada kena masalah gitu. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor lingkungan. Agil sama Seka pernah nggak ngerasain sebesar apapun nih pertahanan diri kita, lingkungan itu pasti ngasih impact ke kita. Sering banget sih Haikal Impact kayak gitu. baik ataupun buruk gitu. Buruknya iya. Ya, alhamdulillah kan kalau baik gitu kan. Tapi kalau misalnya impact buruk, itu akan ngerugiin diri kita ke depannya gitu. Dan ini jadi salah satu penyebab terjadinya banyak drop mental anak-anak muda sekarang. Lingkungannya yang kurang tepat. Misal, kenapa disebut sebagai lingkungan yang kurang tepat? Di lingkungan itu dia menjadi korban bullying, cyberbullying. Kemudian ada penindasan, ada perbandingan dari keluarga. Banyak kan sekarang kita lihat mantau tuh di FYP TikTok yang orang curhat gitu. Dia jadi bahan perbandingan di keluarga. Ini anak nomor 2 katanya, anak nomor 3, nomor 4, perbandingan kakak-kakaknya atau perbandingan dari saudaranya yang lain dibandingkan oleh emaknya sama anak tetangga. Alhamdulillah nih kalau misalnya jadi sebuah dorongan nih buat orangnya. Tapi kalau misalnya itu jadi sebuah pressure, itu jadi masalah kan? Jadi masalah, dan pada akhirnya
akan ada berdampak pada hal-hal buruk. Even yang paling buruknya suicide, bunuh diri gitu kan. Itu yang jadi faktor lingkungannya gitu. Kenapa banyak mental sekarang tuh drop gitu. Ada perbandingan tadi, kemudian lingkungan yang kurang tepat, lingkungan yang toksik. Pada akhirnya remaja, orang-orang tadi itu personal yang lingkungan yang kurang tepat itu menjadi kurang percaya diri. Mental mereka ada terganggu, ada gangguan. Nah, itu yang akan rasa jadi dua faktor. Ada satu lagi, perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi. Sekarang itu kan lagi marah-marahnya FOMO, fear of missing out. Ya. Kita ngerasa kayak ada aja nih prestasi orang-orang luar yang kita tengok, itu jadi sebuah, kadang jadi motivasi. Karena juga jadi kayak kalau kita comparing ke diri kita, itu kayak kemunduran diri kita jadinya gitu. Ini orang nih kok terlalu overpower kali ya, terlalu OP kali dia ya gitu. Biar kita comparing diri kita, pada akhirnya kita nggak percaya diri gitu. Itu juga jadi salah satu penyebab pressure ke remaja itu timbul karena FOMO tadi. Itu pentingnya kalau kita masa remaja, pentingnya kita menguasai diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mudi-mudian, kita gampang emosi atau gampang marah, kalau itu di dalam rentang masa remaja itu hal yang wajar. Itu perkembangan kita. Tapi kalau kita terlarut nih dalam emosian tadi, depresi kita tadi, itu juga bakalan berdampak buruk kan. Sangat berimpact buruk ke diri kita. Intinya kalau kita ingin ya sebetulnya kan bukan orang-orang yang terlalu expert di bidang ini gitu. Tapi kalau juga Haikal, Agit sama Seka kan kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Intinya kalau kita ingin bisa mempertahankan nih dari koridor positif tadi itu, kita harus bisa mengendalikan diri kita gitu, membentengi diri kita. Banyak caranya. Kalau misalnya nih orang-orang yang lagi depresi, teman kita yang lagi depresi, jangan sampai kita judgment gitu kan. Jangan sampai kita hakimi, kita atau kita diskriminatif juga dia yang lagi depresi. Malah harus kita berikan dukungan gitu kan. Atau kita sendiri yang mengalaminya gitu. Lagi masa depresi, lagi masa sedih, jangan kita memikirkan dampak-dampak buruk ke depannya gitu. Coba kita cari momen di mana kita bisa healing diri kita dengan apapun yang bisa menghibur kita tanpa merugikan diri kita dan orang lain. Banyak kan caranya. Kalau misalnya nih, kalau Eka pribadi nih, kalau misalnya lagi stres itu ke pantai atau baca buku atau nonton anime ya, itu gitu biasanya. Kalau Seka sama Agit gimana? Kalau aku sendiri kayaknya gimana ya cara mengatasi hal-hal itu? Kayak aku lebih suka nonton YouTube gitu kan. Kita pergi healing. Jadi kayak misalkan kita lagi stres, kita nyari relasi di luar, kita punya berbicara dengan banyak orang. Mungkin dari itu. Kalau dari Eka gimana? Kalau dari Eka sendiri mungkin lebih banyak ngabisin waktu sama orang banyak gitu ya, Haikal dan Agit. Jadi kita lebih banyak belajar nih. Selain itu seperti yang Haikal bilang tadi nih kan, ada 3 faktor dari mental kita terganggu atau mental illness kita ada. Cuman dari 3 faktor tersebut, Haikal menurutnya nih lingkungan paling berpengaruh besar gak sih? Yeah. Cuman sayangnya di lingkungan kita sekarang stigma mental tuh masih kurang bagus gitu kan. Menurut Haikal sendiri nih, kenapa sih bisa stigma itu jadi kurang bagus tentang mental health di lingkungan kita gitu? Ya oke. Stigmanya ya. Iya. Haikal juga denger nih tadi dari teman-teman gimana cara ngatasinnya. Bener. Bagaimana cara teman-teman buat ngatasin stresnya gitu kan, depresinya. Ada variasi kan, bervariasi, nggak punya satu yang sama, setiap orang monoton yang sama. Ya, kalau bicara tentang stigmanya, ya di generasi di generasi sebelumnya itu kan sangat memandang generasi ini kayaknya udah jadi siklus gitu, udah ada patternnya, udah ada polanya. Kalau generasi sebelumnya umumnya nih itu sering memandang remeh generasi berikutnya. Loh, generasi ini terlalu dimanjakan, terlalu ini, terlalu itu. Tapi ini bukan semuanya ya teman-teman. Sebagian ya ada oknum yang seperti itu, yang memandang bahwa generasi berikutnya itu lebih lemah, lebih manja gitu. Padahal ya setiap generasi itu ada kelebihan dan kekurangannya, ada perjuangannya masing-masing gitu. Salah satu hal yang diremehkan itulah tentang mental health ini. Ada stigma yang beredar bahwa orang yang terlalu memerhatikan mentalnya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak percaya diri dengan apa yang dimiliki dan apa yang telah dianugerahkan Tuhan ke mereka. Padahal sebetulnya kalau bicara tentang penyakit, bukan penyakit, gangguan ya, itu kan nggak bisa kita diatasi sendiri ya, Haikal. Ya, diatasi sendiri dan juga nggak bisa kita prediksi gitu. Masalah itu datangnya kan ya tiba-tiba, out of control gitu, di luar kendali kita dan nggak bisa kita tebak.
Namun bicara tentang bagaimana stigma tadi itu beredar, kita juga nggak bisa menghakimi langsung nih orang-orang itu. Tapi dengan arahnya tuh kita arahkan ke diri kita. Bagaimana cara kita tetap konsis buat menjaga kesehatan mental tadi dan tidak mempengaruhi lingkungan sekitar gitu. Dan ya kalau stigma itu, kalau ada orang di sekitar kita yang seperti itu, kita juga nggak harus kayak negur langsung, kamu jangan gitu, atau kita marahin, nggak, bilangin baik-baik aja. Dan kalau nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada hal yang perlu lagi dilanjutkan, ya nggak usah dilanjutkan dengan orang yang bersangkutan, dengan yang tukang menyampaikan stigma, menyebarkan stigma tadi lah istilahnya gitu. Tapi intinya tetap kita sesama remaja nih, kita kan juga harus saling mengingatkan bahwa awareness kita, empati kita kan bukan hanya sebagai sama remaja sebetulnya, sebagai sama makhluk hidup, sebagai sama manusia gitu. Kita menghargai hidup seseorang gitu. Masalah seseorang kan tiap orang kita nggak tahu nih masalahnya apa. Kita nggak tahu nih apa yang sedang dialami. Bisa jadi orang-orang yang kelihatannya happy, senang, tapi justru itu yang paling punya banyak masalah dan pada akhirnya banyak sekali gangguan-gangguan yang dia derita gitu. Jadi itu stigma yang memang harus kita patahkan gitulah. Jangan sampai mental ini dianggap remeh. Ini bukan sebuah hal yang kita anggap remeh, tapi ini sebuah hal penting yang memang harus setiap orang aware dengan mental health ini gitu. Oh, jadi gitu nih ya Kak. Gimana cara Haikal untuk berbicara kepada, jadi intinya orang-orang yang menganggap stigma mental health itu kita harus berbicara baik-baik ya, begitu ya. Nah, begini nih Haikal. Kalau menurut Haikal itu kita membicarakan mental health di lingkungan tempat kita tinggal itu penting gak sih? Misalkan kita tinggal di kampung gitu, apakah kita perlu untuk berbicara mental health? Itu gimana menurut Haikal kayak gitu? Ya, kalau Haikal rasa ya menurut pandangan Haikal perlu, namun perlu adaptasi. Karena sesuatu perubahan itu nggak bisa langsung kan, nggak bisa misal nih nggak bisa langsung 180 derajat berubah gitu. Kondisinya dalam hal kondisi kayak transisi. Kita pun hidup kan nggak langsung nih dari kecil langsung dewasa kan. Ada transisi yang kita hadapi. Ada mulai dari pas sudah lahir, udah bayi, balita, kemudian remaja, dewasa, kemudian dari kakek ada siklusnya. Ada siklus. Dan kalau dalam lingkungan memang bicara harusnya itu memang harus, tapi ada transisinya gitu. Jangan sampai terlalu kita bicarakan sampai hal ke dalamnya, tapi kita perlahan-lahan mulai membicarakan, mengangkat isu tentang kesehatan mental ini. Sekarang kan banyak tuh teman-teman remaja kita yang ada dalam program pengabdian masyarakat. Bisa diselingi tuh. Sekarang ini kan gak hanya tentang mental health, tapi juga tentang sex education yang kita tanamkan ke adik-adik kita yang dari TK, yang dari SD, agar itu begitu cara kita sebagai mahasiswa akan menunjukkan, memberikan kontribusi kita untuk bangsa selama kita kuliah ini, dengan memberikan edukasi tadi buat adik-adik kita, sesama teman remaja kita, dengan isu-isu yang memang akan sangat impactful ke depannya. Mental health salah satunya memang harus kita bawakan ke lingkungan. Banyak cara yang bisa kita bawakan, tergantung dari bagaimana kondisi di lingkungan kita. Kan tiap lingkungan ini beda-beda nih. Ada yang memang toksik, ada yang lingkungannya memang supporting banget gitu, ada yang bervariasi gitu intinya. Jadi intinya harus gitu, memang harus, tapi jangan terlalu langsung ke, maksudnya itu ya perubahan ini kan nggak bisa langsung full, nggak full, nggak langsung full. Undang-undang aja kan perlu banyak revisi ya. Revisi. Perubahan undang-undang pun juga bertahap. Bicara tentang faktor lingkungan ya, Haikal, kan menurut Haikal sendiri lingkungan itu sangat berpengaruh kan buat kesehatan mental kita. Ya, benar sekali. Cuman sayangnya kadang kita dapat stigma negatif kalau kita nunjukin kalau kita tuh punya masalah atau gangguan mental nih. Kalau menurut Haikal sendiri, gimana nih cara ngatasin stigma itu, dan seberapa berpengaruhnya sih lingkungan itu ke kesehatan mental kita? Ya, keren sih ya pertanyaan Seka ini ya. Ini mungkin mewakili teman-teman kita yang ada di rumah juga nih, terkait tentang ya bagaimana cara kita mengatasi stigma yang siklusnya terus ada gitu, terus berlanjut ini. Ya, kalau bicara tentang stigma itu kan berhubungan dengan orang lain. Ada orang di sekitar kita. Sebetulnya umumnya nih, penyebab banyaknya orang itu depresi, emosinya keganggu, itu karena
dia terlalu memikirkan perkataan orang lain gitu. Artinya di sini itu bukan kita mengabaikan nasihat orang lain ya. Tapi kalau misalnya ada orang ngasih masukan kita itu kan hal yang wajar. Misal nih itu nggak merusak kepribadian kita, masukan yang nggak merusak kepribadian kita, tapi itu bertujuan untuk membangun diri kita, develop diri kita gitu. Tapi kalau udah yang berhubungan kayak stigma itu kan, kalau stigma arahnya kan udah kayak Negatif ya. negatif gitu. Itu udah kayak merusak gitu. Itu ada keputusan itu ada di diri kita gitu. Mau kita terima atau enggak, atau stigma itu bisa kita patahkan dengan apa yang kita pegang gitu, kita yakini, prinsip apa yang kita yakini. Kalau bicara tentang mental health itu setiap orang punya pandangan berbeda bagaimana cara mereka mengatasinya gitu. Tergantung masalah apa yang dihadapi. Penting atau enggaknya mental health ya memang disarankan ke kitanya, tapi itu secara sebenarnya itu memang penting. Tapi kalau kita nggak bisa ngontrol ke diri kita, pada akhirnya dan kita terlalu memikirkan stigma orang-orang tentang bahwa mental itu nggak penting, kita juga mengabaikan mental itu, ujung-ujungnya di bumbu merah buat diri kita, dan kita bakalan kena impact buruknya gitu. Itu jawaban dari Haikal gitu, yang ya kalau kita bicara tentang stigma, kalau kita patahkan semua orang bicara tentang stigma mental itu nggak penting, juga nggak bisa gitu, juga bukan hak kita gitu. Tapi kalau itu kan pendapat mereka gitu. Tapi kalau kita tapi itu tergantung dari apa yang kita pegang gitu, apa yang kita yakini gitu tentang ini penting nggak sih buat diri gua gitu, ini penting atau enggak gitu. Itu sih yang jadi bisa kita gunakan, kita pakai gitu buat teman-teman di rumah nih yang mungkin sekarang lagi dikelilingi orang-orang yang dengan stigma, janganlah terlalu peduli dengan mental health gitu. Itu bakalan bikin kamu lemah. Justru itu sebenarnya jadi penyakit kedepannya buat kita gitu, kalau kita terlalu mengabaikan yang berhubungan dengan mental health ini gitu. Terus yang gimana sih Kak? Aku juga lupa tadi pertanyaannya gimana. Yang lingkungan itu berpengaruh banget nggak ke kita, atau tergantung dari kitanya sendiri nih? Dua-duanya benar. Okay. Berpengaruh banget dan tergantung dari kitanya sendiri. Karena kalau diri kitanya nggak ada tamengnya nih teman-teman, lingkungan itu jadi pengaruh besar loh buat diri kita. Sebesar apapun tameng diri kita, pasti akan memberikan dampak ke kita di lingkungan tempat kita tumbuh. Misal, kalau biasanya kita tinggal nih di sebuah tempat yang rawan banyak banget begal dan pencuri, tentu kita bakal was-wasan kan, was-wasan dan sering waspada. Dan pada saat pindah ke lingkungan yang baru, berubah lagi kan? Berubah, tapi kita masih ada kan pengaruh dari lingkungan sebelumnya. Kita pasti juga masih sering ngerasain was-wasan, waspada, dan ya takut hal-hal buruk terjadi gitu karena pengaruh lingkungan sebelumnya. Itu contoh kecilnya. Kemudian kalau misalnya kita dari lingkungan teman-teman yang sering berkata kasar misalnya, kayak sering ngomong-ngomong hal-hal yang toksik, kita udah berusaha membentengi diri kita nih buat nggak ngikut alur mereka juga, tapi pada akhirnya besar kecilnya pasti juga akan berpengaruh. Begitu juga dengan lingkungan yang positif misalnya, yang orang-orang yang berisi dengan orang yang ambisius untuk belajar, pada akhirnya kita juga akan terpengaruh ikut juga gitu, walaupun nggak banyak misalnya, karena kita yakin nih nggak harus rajin banget lah, tapi ujung-ujungnya karena bukan tuntutan sih, tapi pressure yang timbul dari lingkungan tadi pada akhirnya juga akan mempengaruhi diri kita. Makanya dalam mental health ini lingkungan akan sangat berpengaruh. Mulai dari lingkungan terkecil kita ada lingkungan keluarga, lingkup terkecil ada keluarga, ada teman misalnya. Kalau yang saat ini kan, walaupun ada anak rantauan kan, keluarga bisa menghubungi kita lewat video call, bisa melalui handphone gitu kan. Itu lingkungan akan sangat berpengaruh, dan kita juga bisa memberikan kontrol untuk apa yang mau masuk dan apa yang mau kita terima gitu. Jadi dua-duanya bisa dibenarkan lah gitu. Jadi kalau lingkungan kita itu bagus, mungkin kita kan ke bawah hal-hal yang bagus juga, ya, betul kan ya? Nah, kan kita lihat sekarang itu kayak banyak ya orang-orang kayak mentalnya tuh rusak karena mungkin pengaruh broken home, atau mungkin orang-orang yang mentalnya rusak karena pengaruh pergaulan gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Haikal nih, kalau peran mental health ini kita bicarakan, kita terapkan ke masyarakat yang membutuhkan itu kira-kira supaya banyak orang sadar itu gimana menurut Haikal? Supaya mereka tuh sadar betapa pentingnya mental health ini. Ya, melihat ya sekarang itu kan banyak berseliweran tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja ya. Kadang dari masalah pendidikan mereka, masalah keluarga, dan banyak denial juga gitu. Kalau misalnya mereka tuh memang terkena gangguan mental, tapi ya denial gitu,
deny bahwa itu bukan gangguan, dan mereka tetap bersikeras buat ya dia aman-aman aja Dia gitu. aman-aman aja. Padahal sebetulnya kan ada masalahnya. Tapi bagaimana cara kita meyakinkan mereka? Ya meyakinkan di sini bukan berarti kita diagnose mereka, oh lu kena kena gangguan mental misalnya nih. Kalau Agit kena gangguan mental nih karena sering murung, bukan gitu juga gitu. Kita nggak ada hak juga buat diagnose orang karena kan kita bukan expertnya gitu, bukan expert di bidang itu. Kalau kita misalnya orang psikologi atau misalnya psikolog atau psikiater, tentu bisa memberikan solusi itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meyakinkan dengan intervensi. Kalau misalnya ada teman kita nih yang mau ada bicara ke kita dengarkan gitu. Tapi kalau misalnya nih Agit, kalau ada orang yang terkena masalah-masalah yang Agit bilang tadi itu, ada broken home segala macam permasalahan itu. Kalau misalnya dia terlihat murung atau bagaimana, ya di situ empati kita sebagai sama teman ya, karena teman kita kan, teman itu saling peduli dengan teman kita tadi, memberikan arahan, masukan atau gimana yang bisa kita berikan ke dia gitu. Itu cara meyakinkannya gitu. Karena kalau kita diagnose mereka, kan kita nggak expert di bidang itu gitu. Sesama remaja kita kan mau berkontribusi nih, tapi ada beberapa hal yang itu bukan dalam jangkauan kita, bukan porsi kita, tapi kita bisa berpartisipasi dalam mengintervensi hal itu agar dia nanti nggak terkena dampak ini, nggak terkena pengaruh dari gangguan atau drop mental health tadi gitu sih kalau menurut Haikal ya. Jadi gitu nih Haikal, menurut Haikal gimana kalau orang-orang itu yang terkena dampak buruk ya dari mental health itu bisa kita terapkan, kita cari momen yang tepat untuk kita berbicara nih Haikal. Iya. Benar-benar. Jadi dasarnya itu simpati kita sebagai sesama manusia ya, Haikal dan Agit. Empati kita sebagai sama manusia. Nah gini nih kalau menurut Agit, aku sendiri lah maksudnya ya. Kalau kita cara mendukung teman dan keluarga yang mungkin mengalami masalah dalam kesehatan mental itu bagaimana mereka? Gimana cara kita itu mendukung mereka? Ya, mendukung mereka. Ya sebelumnya kalau mau jawab, Eka mau nanya balik boleh nih sama Seka nih. Agi sama Seka pernah nggak cerita sama temen? Wah, aku kayak sering nih cerita sama teman, tapi begitu. Kenapa begitu ya? Kita ini ada apa nih? Kadang nggak didengarkan aku ngomong. Kalau Seka gimana? Kalau Haikal sendiri cenderung lebih tertutup ke masalah pribadi sih Haikal gitu. Masalah pribadi, berhubungan dengan keluarga atau percintaan gitu. Iya. Mungkin lebih tertutup. Iya. Terus ceritanya seringnya ke siapa? Ke diri sendiri dan ke itu Twitter tapi kita private. Kebanyakan kayak jadi gitu akun sih anonim ya. sekarang. Oh iya. Atau mungkin yang sering beredar atau viral tuh salah satunya mungkin Seka juga ya. Atau mungkin sama bot ya. Bisa jadi ya, kita juga nggak tahu nih teman-teman. Oke. Ya, kalau untuk mengatasi itu kan banyak caranya ya. Ya bagaimana cara kita menunjukkan ya kalau ada teman kita yang curhat atau gimana. Ada banyak tahapan. Kalau di genre itu kan ada arahnya PIK-R. Benar. Atau PIK-M. Pusat Informasi Konseling Remaja atau Mahasiswa. Kalau di kampus itu namanya Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Kalau di tingkat sekolah menengah pertama atau menengah atas itu namanya PIK-R. Ada jalur masyarakat, ada jalur pendidikan. Yeah. Dan di situ ada dilatih namanya konselor dan pendidik sebaya, peer-to-peer approach. Dan di situ teman-teman remaja itu dibekali ilmu bagaimana cara kita menanggapi kalau ada teman kita yang curhat. Ada teman kita yang kalau misalnya dia cerita nih, kalau kita mau cerita ke orang kita mengharapkan solusi kan. Kalau kita salah tempat curhat nih, misalnya Agil lagi banyak masalah nih, wah gue lagi banyak masalah nih bro, ini segala macam, ini masalah percintaan segala macam misalnya, jangan ini doa ya Agil, cuman ini contoh ya permisalan ya Agil. Ini permisalan, tapi karena salah tempat curhat nih, pada akhirnya dikasih nih sebat dulu nih katanya. Atau mungkin dikasih hal berbau yang negatif gitu, berdampak buruk ke Agit ya, maaf ya Agit ya, berdampak buruk ke Agit. Pada akhirnya karena salah tempat curhat akan berdampak buruk kan ke diri Agit. Bener lah. Makanya kalau kita salah satu upaya tadi ya, kalau mau ada teman kita yang terkena gangguan mental atau mental health-nya drop, empati dari kita dan tempat curhat yang benar gitu, istilahnya kayak kita masih bisa kan teman-teman ngerasain ada human sense-nya gitu, ke siapa bisa curhat dan enggaknya gitu. Dan hati-hati juga kalau yang curhatnya ke media sosial, Seka, karena takutnya kan
ke publish identitas pribadi gitu kan. Takutnya info pribadi kita orang lain tahu gitu. Iya. Tapi nggak apa juga sih kalau selagi itu aman, nggak apa. Kalau Ceritain saya aman, aja ya. ya aman, nyaman. Ya kemudian yang pertama empati ya. Empati, kita peduli sama teman kita. Setidaknya kalau peduli sesama ya peduli sama manusia gitu kan. Sama manusia kita memang harus ada rasa empati dan ya kita makhluk sosial, butuh orang lain dalam menunjang kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Dan ya empati ini salah satu solusinya. Kemudian luapkan emosi ke hal-hal yang tidak merugikan kita dan orang sekitar. Misalnya nih kalau lagi stres nih, kalau Haikal pribadi nih, Haikal mau cerita juga ke teman-teman yang ada dimanapun yang lagi nonton podcast ini. Kalau Haikal pribadi biasanya kalau lagi stres itu ke pantai atau enggak nonton atau baca buku-buku yang menarik gitu. Itu kalau ke pribadi. Itu cara yang kau gunakan untuk mengatasi stres atau depresi yang sedang dialami. Intinya apapun yang membangkitkan mood itu kembali gitu, agar mengembalikan posisi diri kita di koridor positif lagi. Benar. Itu kalau dari Haikal. Atau Akal mau dengar nih dari Agit sama Seka. Kalau Seka sama Agit gimana kalau ngatasin Agi dulu deh. stresnya gitu? Oh, kalau aku kayak banyak ya cara-cara mengatasi stres itu ya. Cuman kalau lebih serius dari aku itu kayak aku mencari banyak relasi. Aku bisa mencari teman untuk berbicara, tapi berbicara di sini itu bukan kayak sama orang yang nggak dikenal nih, Kal. Aku tuh sering berbicara sama orang yang kayak udah sepaham, sefrekuensi gitu kan. Jadi dengan cara begitu kayaknya stres aku hilang gitu. Interaksi dengan orang lain. Iya, interaksi dengan orang Berarti lain. terlihat ya, Agi ini orangnya Extrovert. banget. Ini bisa ketemu sama orang lain ya? Nggak ketemu sama orang sehari ya? Bukan gitu ya, tapi kayak misalkan lebih kalau orang nggak dikenal nih kayak ya biasa aja. Kalau kita orang udah kenal, nah baru begitu. Kalau Eka gimana? Kalau Eka kebalikan dari Agit nih. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada something problem di diri, lebih milih buat sendiri. Kayak Haikal juga ke pantai sendirian, main air itu menarik banget sih. Karena daripada cerita sama temen atau orang lain, kadang mah jadi adu nasib nih. Bener kan? Nah itu kan, Wah, iya, salah iya, tempat iya. mungkin ya, salah tempat buat curhatnya. Tapi Adu masalahnya aku nggak curhat. Oh, buat berusaha untuk menenangkan Iya, pikirannya. menenangkan aja. Bener-bener, karena itu dari teman-teman dan kami sendiri pun juga punya cara ya masing-masing buat ngatasin gangguan mental kita sendiri ya. Ya, benar. Cuman kadang-kadang nih gangguan mental tuh sampai ke tahap yang cukup tinggi sih, sampai kayak self harm untuk ngatasin gangguannya itu sendiri. Kalau pendapat Haikal sendiri nih, itu gimana ya self harm itu sendiri gitu? Ya itu kan hal yang sangat disayangkan ya teman-teman. Kalau ya itu makanya di dalam jiwa yang sehat, di jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat juga gitu. Kalau kita Aka pernah baca buku nih, lupa judulnya ini cuplikan buku, lupa judulnya apa, tapi bilang gini, semua masalah itu bersumber akan pikiran. Jadi semua penyakit itu bersumber akan pikiran. Jadi penyakit yang kita derita tuh kadang dari depresi kita, misalnya kayak hipertensi, itu kan karena kita banyak pikiran gitu, banyak pikiran dan emosi kita yang terlalu membludak gitu, pada akhirnya tekanan darah naik. Iya. Itu salah satu contoh nyata yang terlihat gitu. Apalagi yang sangat disayangkan, ada teman-teman kita yang sampai melukai diri mereka sendiri karena masalah mereka gitu. Itu makanya penting ya kita buat ngeluapin emosi kita ke yang lain. Tapi jangan sampai kita mukulin teman gitu. Tapi dengan cara yang bisa menyembuhkan diri kita tanpa melukai orang lain maupun diri kita sendiri. Oh gitu nih Kak. Jadi ya teman-teman, kalau menurut pemateri kita ya gitu, Haikal, prioritas mengenai isu mental ini penting banget karena kembali lagi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, Dan benar. itu juga bisa dimulai dari diri kita, lingkungan terdekat, dan lingkungan sekitar kita yang lebih luas. Berapa pentingnya ya mental health itu bagi mahasiswa ataupun orang-orang dewasa pun juga penting itu mental health. Semua kalangan. Iya, semua kalangan. Iya. All ages sebenarnya, enggak remaja aja ya, mentang remaja labil nih. Iya, Remaja cuma itu buat remaja. semuanya, buat orang tua kita, buat kakek Iya. nenek kita, adik-adik kita juga penting mental health, kesehatan mental. Karena sekali lagi mental health itu bukan secara signifikan perubahannya, tetapi perlahan-lahan. Ini kayaknya memang mantap kali kita undang dari Haikal sendiri. Penjelasannya itu begitu luas ya tentang mental health, begitu cukup bagus untuk kita memahami. Kita belajar juga, kita bisa tahu bagaimana mental health itu penting sekali.
Jadi kalau seandainya kita itu lebih ke fokus saja kita ke mental health itu, bagaimana menurut Haikal kalau seandainya kan mental health itu memang dijadikan sebagai topik, atau mungkin kita andai-andaikan mental health itu masuk ke dalam kurikulum mungkin kurikulum dalam belajar atau kurikulum dalam anak SD, betapa pentingnya mental health itu menurut Haikal. Ya, itu aku setuju sih kalau dalam dihadapkan dengan opsi itu ya, sebagai warga negara Indonesia setuju sekali gitu. Banyak sekali kan isu yang memang harus ditanamkan dari sejak kecil gitu. Mental health, sex education, dan masih banyak lagi gitu. Malah seharusnya kita dari kecil tuh nggak dihadapkan dengan hitung-hitungan lah dari awal gitu. Tapi bagaimana cara kita membangun hubungan interpersonal, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa berelasi dengan lingkungan kita, menemukan apa potensi kita. Kemudian bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Itu salah satu arahnya ke mental health juga gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kami harap teman-teman bisa untuk memanage mental health-nya, dan aku sebagai moderator serta Agit mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Haikal. Sama. Dan untuk Haikal sendiri closing statement nih kepada teman-teman yang nonton di mana aja dan kapanpun itu. Closing statement ya. Ya. Ya intinya gini aja mungkin ya buat teman-teman. Jangan terlalu fokus bersaing dengan orang lain. Tapi teman-teman ketahuilah bahwa saingan terbesar itu adalah diri kita sendiri. Berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari kita yang kemarin untuk hari kita yang besok. Itu intinya. Jadi jangan terlalu fokus nih buat bersaing dengan orang lain. Tapi ingat, saingan terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Berusaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Itu yang jadi tantangan besarnya gitu. Itu sih dari Haikal. Kalau gitu aku Sekarinda. Aku Agit. Dan aku Haikal Sarah. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa Di segmen berikutnya. Sampai jumpa.